Ya, di video ini gue pengen serius dulu. Karena ini menurut gue banyak banget permasalahan yang terjadi di dunia kuliner saat ini. Di depan gue ada nasi Padang, tapi gue udah nggak mau bahas lah soal makan nasi Padang harus pakai tangan, pakai sendok. Itu udah zaman 2011 lah, tuh udah tua banget lah jokes-jokes yang soal makan nasi Padang pakai tangan atau sendok garpu, atau ada lagi yang pakai kecap atau apa. Nggak, gue nggak mau bahas itu. Gue pengen bahas permasalahan orang-orang ketika makan nasi Padang itu adalah terutama waktu dibawa pulang. Dibawa pulang, nasinya memang kita incer lebih banyak, tapi permasalahannya adalah lauk nasi Padang itu kadang-kadang kecil. Saking kecilnya, kita itu suka nasinya masih banyak, lauknya udah habis. Nah, ini tuh permasalahan yang cukup masif yang orang-orang rasain ketika beli nasi Padang. Jadi di video ini gue pengen ngasih strategi gimana caranya kita bisa makan nasi Padang dan kita bisa habisin nasi bersama lauknya itu presisi. Jadi nasi habis, lauk habis. Ya, dan menurut gue ini ilmu yang sangat dibutuhkan orang-orang karena banyak banget nasi-nasi yang pada akhirnya kebuang karena lauknya sedikit dari nasi Padang. Dan ini bisa dipakai juga buat makanan apapun ya, entah kalian makan ayam penyet, ayam ayam goreng lah. Tapi di sini gue mencoba studi kasusnya dari nasi Padang. Jadi gue bakal menjadi coach makan apapun lah nih. Di episode pertama gue pengen nasi Padang dulu karena ini yang paling sering dialami orang-orang. Oke, kita mulai makan nasi Padang. Di sini gue beli yang nasi rames pakai ayam bakar. Pertama kalau lu pengen makan nasi Padang dan habis sama nasinya, lu jangan lupa untuk request kuahnya itu dibanyakin. Karena kalau kuahnya dibanyakin, lu bisa menikmati nasi tanpa lauk pun tuh bisa. Pertama itu, gue tadi udah request juga. Gue bilang kuahnya dibanyakin, dan ini harga sekitar 27.000. 27.000 udah komplit dengan sayur-sayur yang lainnya. Karena ada juga nasi Padang yang ceban. Nasi Padang ceban itu biasanya lebih banyak nasinya, tapi ayamnya makin kecil. Ya wajar lah dengan harga 10.000 ya. Dan di video ini gua cuma buat yang satu lauk. Jadi kalau misalnya kalian orang yang punya privilege dan bisa beli nasi Padang dengan 2, 3 lauk, 4 lauk, atau dengan tambahan-tambahan lainnya, itu ya kalian bisa skip aja lah. Karena ini strategi cuma buat orang-orang yang bisa beli nasi Padang dengan satu lauk. Nah, kita mulai. Pertama, kalian harus pahami dulu besar lauk kalian itu seberapa. Punya gua ini lumayan besar untungnya ya. Jadi ini bakal lebih mudah, tapi gue bakal ngasih fondasinya aja di sini. Gue nggak bakal sampai habis makan nasi Padangnya. Gue cuma mau kasih fondasinya, gimana caranya kita bisa makan nasi Padang, nasi dan ayamnya habis di waktu yang sama. Pertama, makan itu sama kayak main bola. Lu harus tahu kapan lu attack, lu harus tahu kapan lu defense. Gue ibaratkan di sini adalah attack itu adalah ketika kita makan nasi sama lauknya. Nah, gua rekomendasiin untuk suapan pertama itu lu jangan langsung attack, jangan buru-buru langsung lu pakai lauk, lu pakai nasinya, jangan. Terutama buat nasi Padang ya. Yang harus lu lakukan pertama kali ketika ada nasi Padang di hadapan lu makan dulu nasinya. Cobain aja sedikit, 2 suap, 3 suap, atau 1 suapan banyak. Untuk lu mengetahui, pertama, tekstur nasinya. Kedua, ada bumbu apa aja yang teresap di dalam nasinya. Karena banyak banget orang, tekstur nasi itu jadi penentu juga nafsu atau tidaknya si orang tersebut waktu ngelanjutin kegiatan makannya. Oke, sekarang gue pengen cobain dulu nasinya dulu, tanpa pakai lauk. Ini gue udah minta kuah banyak. Dikasih kuah gulai kayaknya.
ya gue udah tahu rasa apa yang bakal gue dapetin ketika makan nasinya doang. Itu yang penting. Lu harus tahu lu mau dapetin rasa apa dalam satu suapan. Di sini yang gue dapetin adalah pedas, gurih, dan manis dari nasinya. Jadi ketika nanti gue udah mulai kehabisan lauk, gue bisa defense dengan tenang dengan rasa yang udah gue rasakan di awal. Oke, ini jujur gue bisa makan nasinya doang tanpa lauk. Tapi karena kita juga harus attack, yaitu pakai lauknya, gue akan peragain sebentar lagi. Sekali lagi deh, kayak suapan lagi deh. Kita defense dulu lah, sama kayak main bola. Ketika lu kick off, lu nggak mungkin langsung nyerang. Pasti lu main dulu di belakang, lu bangun serangan, sampai akhirnya lu ketemu satu momen buat cetak gol. Di sini menurut gua, golnya adalah ketika lu berhasil makan nasi dan lauk itu sama-sama habis di waktu yang sama. Jadi nggak ada yang lauknya masih sisa atau yang nasinya masih sisa gitu. Kita satu suapan lagi. Oke, udah defense 2 kali. Sekarang gue mau attack. Dan saat attack pakai lauk dan nasi, itu lu harus tahu juga motivasi lu dalam menyerang tuh apa. Motivasi lu dalam satu suapan tuh apa. Lu mau ngerasain gurih, lu mau ngerasain pedes, lu mau ngerasain ayamnya, lu harus tentuin dulu. Karena dengan jumlah nasi dan potongan lauk yang tepat, itu bisa menghasilkan rasa yang lebih memuaskan. Sekarang gue pengen ngerasain ayamnya, gue pengen pure ngerasain ayamnya, tapi gue nggak mau makan lauknya doang gitu, gue nggak mau digado. Karena itu ibaratnya lu nge-shoot dari jauh lah, nggak tahu kemana lu, nggak tahu lu kayak nggak punya teman gitu loh. Sementara lauk lu banyak gitu. Jadi gue pengen pakai nasi, terus gue pengen pakai sambelnya. Jadi di sini gue mengharapkan ada rasa pedes, rasa ayam, dan rasa dari kuah gulai yang udah bercampur dengan nasinya. Oke, gue berhasil nemu ayam, tapi didominasi sama sambelnya. Artinya gue tahu sambel ini cukup kuat. Dia bisa mengubah satu suapan itu menjadi rasa si sambelnya doang. Berarti artinya apa? Artinya gue harus lebih hati-hati lagi dalam memakai sambel ketika gue pengen rasa yang lain selain sambel. Gitu. Itu teorinya lah. Terus di sini ada lalapan. Lalapan ini sebenarnya bisa juga lu jadiin defense dalam arti lu makan nasinya doang tanpa pakai lauk. Ya, lu bisa pakai timun, lu bisa pakai daun singkong di sini. Tapi kalau misalnya lu asam urat kayak gue, ya bisa kita coba sisihkan dulu lah daun singkongnya ya. Karena asam urat tuh nggak enak banget ketika lu udah asam urat, lu nyetir jauh gitu, kaki lu tuh nggak bisa ngegas. Bisa ngegas, cuma nggak bisa naik lagi kaki lu. Itu nggak enak banget kalau asam urat. Oke, kita lanjut. Oke, gue sekarang pengen nyari tahu rasa apa yang bisa dihasilkan oleh si timun dan nasinya doang. Karena orang-orang bilang timun itu manis. Tapi ini timun yang udah kena kuah-kuah. Jadi gue pengen nge-defense dengan nasi dan timun aja. Jadi lauknya gue coba sisihkan sebentar. Buat gue timunnya terlalu seger, yang artinya nggak cocok dimakan pakai nasi. Ini lebih enak digado gini aja nih si timunnya ini. Tapi kalau misalnya kalian memang suka rasa seger dan sanggup gitu menahan kombinasi yang cukup aneh gitu loh. Karena menurut gua rasa seger dan nasi tuh nggak bisa disatuin. Kayak lu makan buah pakai nasi aja gitu, lu kan nggak bisa gitu. Oke, sekarang saatnya attack.
Gue attack karena tadi gue ngerasa ayamnya itu kalah sama sambelnya. Sekarang gue ngambil potongan ayam yang lebih besar dari sebelumnya. Karena motivasi gue dalam penyerangan kali ini adalah gue pengen nyari tahu rasa ayam ini kayak gimana sih sejatinya. Gue cari nasi yang agak polos karena gue pengen mencoba ngasih kesempatan buat si ayam ini nunjukin kemampuannya. Oke. Ini ayam banget. Gue berhasil ngeluarin semua potensi dari si ayam bakarnya. Pertama, karena gue ngambil nasi, gue tanpa pakai sambal, tanpa pakai sayur nangka atau timun atau daun singkong, gue pure ayam bakar doang. Plus gue ngambil nasi yang masih polos, yang nggak terlalu kena kuah gitu. Oke, tapi gue pengen nyobain daun singkongnya jujur, karena terlihat menarik. Jadi sekarang gue pengen defense lagi. Defense, karena gue udah 2 kali nyerang tadi, gue nggak mau terlalu terlena dengan penyerangan gue. Gue harus defense. Inilah defense gue, pakai daun singkong dan pakai nasi. Asam urat bisa kita sembuhin lah pakai wedang uwuh. Defense lagi, gue pengen pakai sambelnya aja, nasi pakai sambel. Defense lagi, nasi pakai timun. Saatnya attack, tapi tetap dengan kehati-hatian. Defense lagi. Tapi menurut gua buat nasi padang ini, nasinya nggak terlalu over. Artinya apa? Artinya gua nggak perlu parkir bis. Gua nggak perlu defense yang sebegitu keras buat ngabisin nasinya doang. Gua nggak perlu parkir bis di sini. Beda sama padang-padang yang 10 ribuan. Kalau padang yang 10 ribuan itu gua harus parkir bis banget karena ayamnya itu kadang dapat potongan yang kecil banget ya, kayak dada tapi dipotong lagi gitu. Jadi kita dapat ujungnya doang atau belakangnya doang. Atau misalnya paha bawah. Kadang dapat bawahnya doang. Terus gua bersyukur minta kuah yang banyak karena saat gua defense, gua bisa tetap menikmatinya. Oke. Jadi itu aja ya fondasi yang pengen gua kasih tahu ke teman-teman semua. Gimana caranya kita bisa makan sebuah hidangan gitu. Walaupun nasinya kebanyakan, lauknya sedikit, kita tetap bisa dapetin waktu yang tepat buat ngabisinnya gitu. Jadi nggak ada yang kelebihan atau nggak ada yang kesedikitan lah istilahnya gitulah. Jadi kita nggak ada yang kebuang, nggak ada yang kesisa. Karena banyak banget orang-orang yang habis makan lauknya udah habis, nasi masih sisa, udah nggak ada lauk, nggak tahu mau gimana lagi, mau beli, nunggu GoFood lama, masak ribet, mau nungguin kayak kondangan misalnya. Kalau dulu di kondangan, lu nasinya kebanyakan tapi lu lauknya dikit, nasi masih sisa, lu mana mau kan ngantri lagi gitu di belakang orang-orang buat ngambil lauknya doang gitu. Pasti lu udah taruh piring lu di kolong kursi gitu. Jadi semoga ini fondasi buat kalian biar tahu gitu bahwa makan itu sama seperti main bola,
Lu harus tahu kapan attack, lu harus tahu kapan defense, lu harus tahu motivasi lu attack apa, lu harus tahu ketika lu defense apa yang bakal lu dapetin dari nasi tersebut. Jadi semuanya terorganisir dengan baik lah, sehingga manajemen di dalam perut lu pun juga bisa ngasih kepuasan yang cukup presisi gitu. Ya kalau misal lu punya privilege gitu, lu punya uang lebih, lu kalau misalnya makan bisa spend berapa, gocap, cepet, ya lu lauk 2-3 ya terserah lu lah. Tapi ini gue bikin buat orang-orang yang cuma bisa beli nasi padang dengan 1 lauk aja. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Gue ngasih kalian fondasi dalam makan nasi padang. Semoga bisa diterapin juga buat kasus-kasus yang lain ya. Karena nasi padang ini kita kebantu sama kuah-kuahnya. Berbeda dengan makan ayam geprek, ayam penyet, dimana nasinya itu polos, kita cuma punya sambal, kita cuma punya ayam yang barangkali kadang kegedean, kadang kekecilan. Dan permasalahan dalam ayam geprek itu biasanya sambalnya dikit. Itu mungkin gue mau bahas juga nanti ketika ini selesai ya. Gue pengen bahas gimana cara kita bisa presisi dalam mengatur jumlah sambal yang terbatas waktu kita makan ayam geprek. Oke, thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di konten coaching lainnya.